Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Adeska dengan NIM 4202027021. Di sini saya akan mempresentasikan video perancangan terpadu 3, yaitu merancang bangunan negara, yaitu Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi, dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Hilmi. Yang pertama yaitu studi literatur dengan definisi bangunan negara, yaitu barang milik negara atau daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Selanjutnya yaitu klasifikasi bangunan negara. Klasifikasi bangunan negara dibagi menjadi 3, yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus. Sederhana yaitu BGN dengan teknologi spesifikasi sederhana, dan tidak sederhana BGN dengan teknologi spesifikasi tidak sederhana, dan terakhir khusus yaitu BGN dengan fungsi teknologi dan spesifikasi khusus. Selanjutnya yaitu persyaratan bangunan negara. Persyaratan bangunan negara adalah persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam setiap bangunan BGN sesuai dengan tipe atau klasifikasinya. Selanjutnya yaitu definisi Diskominfo. Diskominfo dan Informatika dan Persandian merupakan instansi yang bergerak di atas bidang komunikasi dan informatika yang meliputi telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Fungsi Kominfo adalah mengkoordinasikan dan membina operasional perangkat daerah (OPD) dan melaksanakan tugas lain dari kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya yaitu penilaian bangunan hijau berdasarkan Permen 21 tahun 2021. Banyak sekali penilaian BGH dalam peraturan menteri ini. Salah satunya yaitu bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air. Prinsip GBH meliputi perumusan kesamaan tujuan, pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, pengurangan timbulan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan, penggunaan sumber daya hasil siklus ulang, perlindungan dan pengolahan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pertama yaitu Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat, terletak pada Jalan Adi Sucipto nomor 50, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan ruang instansi yaitu ruang kepala dinas, ruang sekretaris, dan ruang kepala bidang lainnya. Dan untuk ruang penunjang yaitu ada aula, ruang comment center, musola, toilet, ruang servis, dan gudang. Ruang pelayanan terpadu yaitu ruang pelayanan, ruang center, dan ruang tunggu. Dan ini adalah denah pada studi kasus 1, yaitu menjelaskan beberapa zona privat, publik, maupun servis. Selanjutnya yaitu studi kasus 2, yaitu Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, terletak pada Jalan Dharma Praja 2, kawasan perkotaan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan ruang instansi yang sama seperti studi kasus 1, yaitu ruang kepala dinas, ruang kepala bidang-bidang. Selanjutnya yaitu Diskominfo Provinsi Bandar Lampung, yaitu terletak pada Jalan Robert, Jalan Walter Mongin Sidi, nomor 69, Talang, Tolak Betung Selatan, Bandar Lampung City, Lampung 35211. Dengan susunan organisasi seperti Kepala Dinas dan Bidang Informasi Publik dan Statistik dan bidang-bidang lainnya.
dan juga ruang penunjang seperti aula, ruang comment center, ruang musola, toilet, dan ruang servis lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga studi kasus yang ada yaitu setiap dinas Kominfo cenderung memiliki ruangan yang sama karena struktur organisasi dinas Kominfo sudah terstruktur oleh negara. Selanjutnya yaitu data existing, lokasi perancangan terletak di Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Cakupan wilayah ini memiliki luas 4.531,5 meter persegi. Alamat di Jalan Adi Sucipto nomor 50, Pontianak, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Potensi site terletak di kawasan perkantoran yang mudah diakses sebab berdekatan dengan terminal bus, wilayah strategis, terletak di lahan pengembangannya luas, dan kontur stabil, sedianya jaringan utilitas seperti air bersih, listrik, dan telepon. Lokasi site berdekatan dengan SPBU dengan jarak 700 meter, berdekatan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, yaitu terletak pada bagian depan site, dan juga ATM Bank Kalbar. Selanjutnya yaitu peraturan tata wilayah, mengacu pada peraturan RT RW Kota Pontianak pada tahun 2013-2023. Lokasi site berada pada wilayah subpusat pelayanan kota dengan peruntukan fungsi wilayah sebagai perdagangan dan jasa. Pada wilayah tersebut memiliki data GSB Jalan Adi Sucipto sepanjang 20 meter, gang sosial sebanyak 2 meter, KDB 60%, KDH 40%, dan KLB 6. Selanjutnya yaitu analisis pada tapak. Yang pertama yaitu analisis matahari. Cahaya matahari pada pagi hari berada tepat di area sisi kanan site. Cahaya matahari pada siang hari tepat berada di sisi belakang site dan matahari terbenam tepat berada di sisi kiri site. Cahaya matahari pada arah barat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pencahayaan alami dikarenakan cahayanya yang cenderung redup dan memberikan panas yang cukup tinggi. Untuk respon pada analisis tersebut yaitu menerapkan penutup atap dan pengerasan yang memiliki nilai pantul matahari, penempatan area khusus pada denah untuk menghindari terkenanya panas yang tinggi. Penggunaan fasad dengan material tahan panas, menerapkan sistem cross ventilation, dan membuat banyak bukaan pada sisi utara dan selatan. Selanjutnya yaitu analisis angin. Angin yang kuat datang dari arah jalan sehingga membawa polusi ke dalam site. Bangunan yang berada di sekitar site merupakan bangunan bertingkat sedang. Diasumsikan angin berembus sepanjang hari. Kondisi angin di iklim tropis memiliki kecepatan angin yang relatif rendah dan cenderung lembab. Untuk merespon analisis angin tersebut, yang pertama, memperbanyak bukaan bangunan pada sisi selatan dan utara bangunan dengan tujuan memberikan aliran udara alami yang berfungsi untuk mensirkulasi dan mengurangi padas yang berlebihan. Bentuk bangunan didesain agar mendapatkan sirkulasi angin yang maksimum, menempatkan vegetasi sehingga menghalangi polusi. Selanjutnya yaitu analisis kebisingan dengan masalah tingkat frekuensi tinggi terdapat pada sisi depan set dan samping kiri set juga terdapat kebisingan, hanya saja tidak tinggi. Untuk merespon masalah tersebut, yang pertama, vegetasi yang terdapat di sekitar set yang berpotensi meredam kebisingan dan memundurkan bangunan sejauh 20 meter dari badan jalan demi mengurangi tingkat kebisingan. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi. Pada site terdapat vegetasi yang sudah ada, yaitu vegetasi peneduh dan juga vegetasi peredam. Untuk merespon hal tersebut, mempertahankan vegetasi yang sudah ada dan juga menambahkan beberapa vegetasi di sekitar site
Selanjutnya yaitu analisis aksesibilitas. Jalan terbilang padat pada jam tertentu seperti pada pagi dan sore hari. Untuk merespon masalah tersebut, yaitu menggunakan jalur masuk dan keluar tapak secara terpisah guna menghindari penumpukan kendaraan di satu titik. Membesarkan akses masuk dan keluar selebar 6 meter, membuat akses pesepeda dan pejalan kaki. Selanjutnya, analisis air hujan. Masalahnya, curah hujan yang tinggi memungkinkan terjadinya genangan air di tapak. Curah hujan mempengaruhi bentuk atap yang digunakan. Untuk merespon hal tersebut, yaitu pembuatan saluran drainase yang baik, membuat tempat penampungan air hujan. Selanjutnya yaitu pola aktivitas dan kebutuhan ruang. Sebenarnya pola aktivitas pada perkantoran terbilang sama, yaitu seperti datang, masuk kantor, pengecekan pekerjaan, rapat, istirahat, makan, buang air besar, dan pulang. Tetapi untuk penggunaan ruang dibedakan sesuai dengan pangkat atau posisi kedudukan di kantor tersebut. Selanjutnya yaitu besaran ruang. Di sini terdapat ruang pelayanan terpadu seperti resepsionis, lobi, area tunggu dengan total keseluruhan luas area yaitu 113,36 dan juga untuk ruang penunjang seperti aula, ruang comment center, ruang arsip, dan ruang-ruang penunjang lainnya dengan luas area total sebesar 343,5 meter persegi. Dan untuk ruang kerja instansi seperti ruang kepala dinas, ruang sekretaris, dan ruang kepala bidang lainnya dengan luas total yaitu 143 meter persegi. Dengan jumlah akhir besaran ruang yaitu 810,16 meter persegi. Selanjutnya yaitu persyaratan ruang. Di sini terdapat beberapa persyaratan ruang, salah satunya yaitu suhu udara. Suhu udara pada perkantoran bisa menggunakan AC. Fasilitas tersebut semakin wajib ketika kantor berada di kota yang bersuhu panas. Selanjutnya yaitu hubungan ruang. Di kebutuhan ruang menjelaskan zona-zona dan hubungan antar ruangnya. Seperti ruang media center dengan zona privat, berhubungan langsung dengan resepsionis dan juga ruang arsip, dan juga berhubungan langsung dengan lift. Selanjutnya yaitu organisasi ruang. Organisasi ruang di sini menjelaskan draft kasar dari denah, yaitu draft kasar lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Dan selanjutnya yaitu zoning. Di lantai 1 terdapat pusat pelayanan, di lantai 2 terdapat kerja instansi, dan juga lantai 3 dan 4. Selanjutnya yaitu plotting. Di sini yang berwarna biru adalah zona publik, privat, dan kuning yaitu servis. Di sini terdapat angka yang menjelaskan keterangannya yaitu A merupakan bangunan, B merupakan lapangan upacara, C parkiran motor, D parkiran sepeda dan toilet ganti, E pos satpam, F parkiran mobil, dan G ruangan pembuangan sampah terakhir sebelum diangkut. Selanjutnya yaitu analisis penanganan limbah sampah. Berdasarkan fungsi bangunan yang akan dirancang adalah kantor dengan per pegawai per hari dengan volume sampah 0,50 sampai dengan 0,75 liter dengan berat 0,025 sampai 0,100, maka dengan banyaknya ruang staf sebanyak 16 ruangan, 1 ruangan per 4 orang, dan ruang kepala kabin dan kasih sebanyak 14 ruangan, 1 ruangan per 1 sampai 2 orang, ditambah dengan ruang kepala dinas, sekretaris, dan ruang lainnya, jumlah keseluruhan orang di dalam gedung sekitar 92 orang. Maka volume sampah yang
dihasilkan adalah 0,0609 meter per kubik per hari. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan air. Luas gedung kantor yang dirancang adalah 3.120 meter persegi dengan kebutuhan air pada kantor yang sudah ditetapkan sebanyak 125 liter per hari. Dan keperluan utilitas pada bangunan kantor adalah 40% dari luas lantai. Maka luas lantai adalah 0,4 dikali 3.120 meter persegi sama dengan 1,248 meter persegi. Bila karyawan menempati ruangan 5 meter persegi, maka kebutuhan sehari adalah 15,6 meter persegi. Kemudian, terdapat kebutuhan lain sebesar 20%, maka pemakaian air sebanyak 18,72 meter persegi per hari. Maka pemakaian air rata-rata adalah 1,872 meter persegi per jam. Selanjutnya yaitu analisis AC. Pada bangunan yang dirancang, penggunaan AC yang dipilih adalah AC split. Selanjutnya yaitu analisis OTTP. Dengan bukaan terletak pada timur laut, tenggara, barat daya, dan juga barat laut. Dengan total OTTP sebanyak 3,0,3. Selanjutnya, analisis listrik dengan skema panel elektrikal pada bangunan tinggi, yaitu dari trafo PLN ke panel induk dan disuplai kepada subpanel lighting dan juga subpanel tenaga dan disalurkan lagi ke panel-panel lainnya, seperti panel AC, panel lift, dan lainnya. Selanjutnya yaitu site plan. Di sini menjelaskan lokasi terletak pada Jalan Adi Sucipto dan jalur masuk di bagian sebelah kiri dan area parkir sepeda di bagian depan, parkiran motor, parkiran mobil, dan ada pos satpam, area toilet ganti untuk pesepeda, terdapat lapangan upacara, dan juga parkiran mobil di bagian samping bangunan, dan terdapat ruang pembuangan sampah di bagian belakang. Selanjutnya, denah ke teras dan juga di bagian teras terdapat jalur untuk difabel, langsung ke lobi dan ruang tunggu resepsionis dan bagian aula dan juga ruang instansi kerja dan ruang servis di bagian belakang. Dan untuk lantai 2, naik dari tangga ataupun lift dan juga tangga di bagian belakang. Terdapat juga ruang instansi seperti ruang kepala bagian dan juga staf, ruang rapat, musola, ruang kepala dinas dan juga sekretaris. Selanjutnya yaitu denah lantai 3 dan bisa diakses melalui lift dan juga tangga darurat di bagian belakang. Dan masih dengan ruang kerja instansi, yaitu ruang kepala bagian dan juga ruang comment center. Dan lain selanjutnya yaitu lantai 4, juga diakses dari tangga dan lift dan tangga darurat di bagian belakang. Di sini terdapat ruang kerja instansi bagian kasih, yaitu kepala seksi bagian-bagian. Dan juga terdapat ruang penyiaran. Selanjutnya lantai atap, di sini terdapat tangga darurat untuk mengakses ke lantai atap dan juga water tank dan ada juga rumah lift. Selanjutnya tampak bangunan. Tampak bangunan depan menampilkan logo Kominfo dan juga tanda pengenal dari bangunan yaitu Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat dan juga bukaan pada bagian depan. Sama seperti tampak bagian depan,
bagian belakang juga terdapat bukaan, yaitu pada area smoking area di bagian belakang, baik untuk lantai 2, 3, maupun 4. Dan juga terdapat teras di bagian belakang pada lantai 1. Dan tampak sisi kiri juga menampakkan bukaan jendela dan juga pada tampak sisi kanan. Selanjutnya yaitu 3D gubahan massa. Di sini saya menggunakan gubahan massa berbentuk persegi panjang dengan bentuk tersebut ditumpuk-tumpuk menjadi 4 lantai. Kemudian di bagian belakang terdapat perubahan, yaitu untuk di lantai 2 sampai dengan 4 terjadi pengurakan pada bagian belakang berfungsi untuk menjadi area smoking area. Dan ini hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.